kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mengangkat salah satu tema yang berjudul tentang identitas nasional, di mana tema ini akan kami gunakan sebagai bahan wawancara kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau. Sedikit tema ini akan dijelaskan oleh Ena. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tahu dulu apa itu identitas nasional. Nah, identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat akan kesamaan, baik kesamaan budaya, fisik, keinginan, atau cita-citanya. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Baiklah, mungkin itu sedikit pemaparan dari Ena Zuliana. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa cuplikan kami saat mewawancarai mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ena Zuliana dari Prodi Sejarah Angkatan 22. Saya di sini ingin wawancara tentang identitas nasional bersama kakak. Boleh kakak perkenalkan nama kakak? Perkenalkan, nama kakak Amitu Zara Putri Hasri, Angkatan 20 dari Prodi PPK. Di sini saya akan langsung bertanya saja ya Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman seperti budaya, bahasa, ras, suku, agama, dan sebagainya. Dengan keanekaragaman itu, pasti Indonesia memiliki sebuah identitas nasional. Apa saja identitas nasional yang ada di Indonesia? Ini yang Kakak ketahui. Identitas nasional yang ada di Indonesia itu bahasa, tradisi, dan budaya. Kan tadi kakak menyebutkan ada bahasa, tradisi, dan budaya sebagai identitas nasional. Nah, salah satu identitas kan bahasa. Bagaimana latar belakang bahasa Indonesia itu bisa menjadi salah satu identitas nasional? Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa ibu yang mana seluruh daerah atau seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu pasti mempelajari bahasa Indonesia walaupun mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing. Berarti bahasa di Indonesia itu bahasa pemersatu karena kan di Indonesia juga beda-beda bahasanya. Jadi dibuatlah bahasa Indonesia sehingga mereka saling memudahkan berkomunikasi seperti itu Kak. Oke. Terima kasih atas waktunya Kak sudah menerima kami dalam wawancara ini dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaium warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Mahdi dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin mewawancarai dengan salah satu mahasiswa Universitas Riau. Sebelumnya perkenalkan, namaku Endandi Asyad Fikri dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Di sini saya tuh ingin bertanya tentang identitas nasional. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara agar dapat mempertahankan identitas nasional di tengah dunia yang global saat ini? Bagaimana cara mempertahankan identitas nasional? Identitas nasional itu kan kita tahu sendiri, identitas nasional kita itu merupakan Pancasila. Jadi caranya itu dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi pertanyaan yang kedua, yaitu apa tantangan yang kita hadapi dalam membangun identitas nasional di era globalisasi yang sekarang ini kita hadapi? Tantangan yang kita hadapi itu seperti kemerosotan moral bangsa, lunturnya nilai-nilai luhur dan kebangsaan sendiri. Kebangsaan Indonesia sendiri. Cocok nggak sih? Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan kepada salah satu mahasiswa Universitas Riau. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Rebina Nasi dari Prodi Sejarah Angkatan 22. Itu boleh tahu Kak nama Kak siapa? Perkenalkan, nama kakak Resti Hawa Anissa dari angkatan 2020. Kakak di program studi pendidikan Pancasila dan Korea. Kalau begitu mulai langsung ke pertanyaannya kan Kak. Yang pertama itu Kak,
permasalahan apa saja yang dapat melemahkan identitas nasional dan apa solusinya yang kita lakukan agar identitas nasional itu tidak lemah, Kak? Baik, mungkin dalam identitas nasional itu kan banyak permasalahannya, tapi yang bisa kita ambil salah satunya itu seperti arus globalisasi yang sangat besar. Tentunya dari arus globalisasi yang sangat pesat ini banyak nih nilai-nilai budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Tentunya itu menjadi permasalahan utama bagi khususnya untuk kita kaum remaja. Nah, jadi jadi solusinya dari kita yang bisa kita lakukan itu bagaimana caranya kita lebih bisa memfilter budaya yang masuk itu. Misalnya mana yang baik untuk kita ambil dan mana yang tidak. Karena kan dari globalisasi itulah yang membuat permasalahan lunturnya identitas nasional itu kan. Oke, baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Di kawasan Asia Tenggara budaya kan hampir sama-sama nih, Kak. Jadi bagaimana pendapat Kakak jika kedua negara di Asia Tenggara ini mengklaim kebudayaan yang hampir sama itu sebagai identitas nasional negara mereka, Kak? Kalau menurut Kakak pribadi mungkin ya karena ada nih dari suatu negara, contohnya saja Indonesia yang kerja ke luar negeri gitu kan. Luar negeri tentunya dia di sana bisa saja memperkenalkan tentang bagaimana nih budaya Indonesia gitu kan. Secara tidak langsung ternyata hal itu yang mereka ajarkan itu menjadi ajang atau wadah untuk orang luar menganggap itu punya mereka, karena mereka itu merasa kami tahu loh cara membuat ini, kami tahu loh cara menggunakan ini, maka secara tidak langsung mereka jadi bisa mengaku itu. Seperti contohnya juga wayang kulit kan, wayang kulit juga menunjukkan bahwa mereka juga Malaysia juga mengakui itu menjadi adalah itu mungkin karena itu tadi orang Indonesia ke Malaysia Kerja di luar negeri ya, Kak? bekerja keluar dan merasa ini juga punya kami karena kami bisa membuatnya, kami bisa menggunakannya gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih waktunya ya, Kak. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara kami kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau. Mungkin hanya itu yang